Fivesiders, welcome to our channel Fiveside. Turn on the vibe, Live the style. Nah, ini udah episode pertama kita nih. Makasih banyak buat kalian yang udah dengerin episode perkenalan kita di minggu lalu ya. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang unexpected banget nih, Ci. Tapi sebenarnya banyak juga maknanya buat gaya hidup anak muda zaman sekarang. Bener banget, drum roll please. Kita bakal ngebahas soal Shah Rukh Khan di Met Gala, si Raja Bollywood yang akhirnya muncul di ajang fashion paling prestisius di dunia, dan it's a whole moment. Oke, sebelum kita masuk ke vibe-nya Met Gala nih, buat yang belum terlalu kenal Shah Rukh Khan, bisa kenalin dulu nggak Shah Rukh Khan itu siapa sih, Ci, sebenarnya? Oke, jadi Shah Rukh Khan itu dia aktor legendaris dari India yang udah jadi simbol romantisme dan karisma di Bollywood selama lebih dari 30 tahun. Dari film Dilwale sampai Pathan, dia punya range yang luar biasa. Benar banget, dan dia juga bukan hanya sekedar aktor aja, tapi juga seorang pengusaha, filantropis, lalu juga bahkan semacam ikon budaya ya dari India. Banyak banget anak muda dari Asia maupun Eropa yang kenal dia, bahkan sekarang ini di TikTok banyak banget lagu-lagu dari film dia yang viral gitu. Oke. By the way, karena dia tuh aktor kan, Shah Rukh Khan nih. Nah, kamu pernah gak sih nonton filmnya, dan apa sih film favorit dari yang kamu suka? Sebenarnya aku nggak nonton semua film dia gitu ya, tapi pasti semua orang tahu ada film dia judulnya Kuch Kuch Hota Hai, itu pasti semua orang tahu dan aku nonton itu seru sih. Dan yang menarik dari dia tuh, dia masuk ke dunia barat lewat soft power. Jadi bukan karena dia pindah ke Hollywood, tapi karena dunia yang makin global dan digital membuka jalan buat orang-orang seperti dia jadi relevan di seluruh dunia. Bener banget. Nah, tahun ini Shah Rukh Khan akhirnya muncul nih di Met Gala. Ini jadi momen yang besar banget karena dia tuh udah lama gak muncul di red carpet internasional. Dan yang bikin aku merinding tuh dia datang dengan outfit yang menggabungkan unsur India tradisional dan fashion high-end, modern kaya, ada pride-nya gitu loh. Dia nggak nyoba jadi barat banget, tapi justru bawa identitasnya. Nah, itu juga yang aku suka, Ci. Di era sekarang ini, makin banyak anak muda yang sadar akan pentingnya authenticity. Jadi kalian tuh nggak harus ngikutin arus, tapi justru punya nilai lebih kalau kalian tuh bawa khasnya dari kalian ke panggung global gitu. Sekarang aku mau tanya nih, yang kamu tahu tuh artis-artis yang datang ke Met Gala tuh siapa aja sih? Kalau yang aku lihat di sosial media sih kayak Zendaya, Kim Kardashian, Bad Bunny, terus Kylie Jenner juga ada ya. Itu sih paling yang aku lihat ya. Kalau kamu siapa yang paling sering? Kalau yang aku tahu sih kayak Lisa Blackpink, Jennie juga ada, terus Lady Gaga. Ah iya benar-benar. Nah, yang paling aku suka dari ketiga orang itu tuh stylenya Jennie. Jennie, kenapa tuh? Karena dia tuh kayak apa ya, simple gitu loh, dan gak terlalu mencolok banget, dan lucunya ada topinya. Kalau kamu siapa? Bener banget. Bahas dulu tadi Jennie ya, bajunya. Nah, benar, aku juga suka banget sama baju dia, kayak kayak baju-baju kerajaan tapi tetap bagus gitu ya, elegan gitu dipakai sama Jennie. Tapi kalau yang aku favorit sih Zendaya, karena dia bener-bener simple tapi tetap keren aja gitu. Zendaya tuh pakai apa aja keren banget. By the way, kalau Zendaya digandeng sama Tom Holland nggak ya? Nah itu tuh. Tapi waktu aku lihat di red carpet sih sendirian ya si Zendaya ini. Juga. Tapi terkait Jennie, temennya nih Lisa. Bajunya Lisa nih sempat kontroversial, jadi banyak banget diomongin di sosial media, khususnya di TikTok. Banyak banget yang ngekritik si outfitnya Lisa gitu. Menurut kamu gimana outfitnya dia? Sebenarnya outfitnya bagus ya, cuman mungkin kalau misalkan dilihat dari kita sebagai orang Indonesia pasti kayak ya aneh. Mungkin kalau di sana pasti bagus-bagus aja gitu. Benar. Nah, mungkin dari yang sempat aku baca juga dari desainnya sendiri ada bentuk wajah. Jadi di bagian tertentu tuh ada bentuk wajah, dan itu tuh sempat jadi pembahasan yang jadi kontroversial tuh itu justru gitu. Dan outfitnya Lisa tuh mirip-mirip kayak Sabrina ya? Ah iya benar, Sabrina Carpenter ya. Benar banget. Dan sama-sama mungkin
ada kaitannya buat ngepromosiin dari brand tersebut kali ya, dipakai untuk ke acara ke Met Gala gitu. Iya pastilah, pasti brand-brand high end fashion di Eropa gitu pasti sangat sangat berlomba-lomba gitu buat mensponsori artis-artis gede buat datang ke Met Gala. Secara kan Met Gala sendiri acara yang sangat besar gitu ya, dan semua artis tuh pasti pengen tampil di Met Gala gitu ya. Dan emang seru banget sih kayaknya kalau dateng, nggak tahu tuh kira-kira pakai outfit apa ya kita. Benar. Nah, fun fact-nya adalah Met Gala itu ternyata kita nggak hanya dalam undangan aja kita pengen datang ke Met Gala, tapi kita juga harus bayar datang ke Met Gala itu. Benar. Jadi bukan hanya dari undangan, memang ada undangan dari yang punyanya. Jadi kan Met Gala ini sebenarnya tujuannya untuk charity gitu Ci. Jadi untuk untuk charity ke anak-anak gitu-gitulah pokoknya. Nah, tadi bahas yang bayar. Itu tuh bayarnya ada spesifikasinya lagi. Jadi nggak gitu yang bayar sekian gitu. Jadi kayak misal kita duduk di satu meja 10 orang gitu ya, atau berapa orang. Nah itu tuh kita bisa bayar sesuai dengan spesifikasi yang ada gitu. Nah yang aku baca itu range-nya dimulai dari 1 sampai 3M rupiah. Itu gitu. Lumayan banget sih. Benar. Jadi ya emang benar ya, yang datang ke Met Gala ini bukan hanya artis-artis besar, tapi juga mungkin harus yang punya pengaruh gitu di bidangnya masing-masing gitu. Contohnya tadi kayak penyanyi ada Lisa, terus juga ada Jennie, ada aktor juga ya pastinya, aktor Shah Rukh Khan yang tadi sempat kita bahas di awal gitu ya, bahwa Shah Rukh Khan ini pertama kali ya tampil di Met Gala dan benar-benar jadi spotlight gitu di Met Gala kemarin. Jadi banyak banget yang bahas. Nah sebenarnya tuh sempat ada kontroversial juga tentang Shah Rukh Khan nih Ci. Oh kenapa tuh? Nah si Shah Rukh Khan ini tuh sempat di interview sama adalah interviewer gitu dari luar. Dia tuh ditanya perasaannya tampil di Met Gala gimana dan sebagainya gitu. Akhirnya mungkin karena ketidaktahuan si interviewer ini, jadi kontroversial tersendiri gitu. Jadi mungkin si pewawancara ini tuh nggak tahu siapa Shah Rukh Khan, seberapa besar pengaruh dia gitu ya. Jadi akhirnya dia nanya kayak gitu dan di counter sama si desainer baju dia. Nah jadi Shah Rukh Khan tuh diwawancara sama 2 orang, dia sama si desainernya itu bilang gini, kamu tuh nggak akan bisa membayangkan seberapa besar pengaruh Shah Rukh Khan, dan Shah Rukh Khan ini tuh bisa dibilang aktor paling populer di dunia gitu, salah satu aktor populer di dunia. Karena saking jarangnya dia datang ke Met Gala, akhirnya dia jadi kayak keren banget gitu kan, pertama kali datang ke Met Gala gitu. Bener banget, dan banyak juga anak muda yang terpikat gitu sama pesonanya Shah Rukh Khan gitu. Karena Shah Rukh Khan ini walaupun memang sudah berumur ya, udah berumur gitu, tapi tetap maskulin banget gitu ya. Makin tua tuh definisi makin tua makin ganteng. Bener, makin tua tuh makin menjadi. Oke. Tapi aku mau tahu nih, kalau misalkan perbedaan dari Met Gala yang tahun lalu sama tahun sekarang tuh apa sih? Oke, jadi Met Gala setiap tahunnya itu pasti punya temanya masing-masing gitu. Nah, untuk tema tahun sekarang itu namanya Super Fine Tailoring Black Style. Nah, tema ini mengeksplorasi gaya orang kulit hitam dan sejarah dandisme dengan fokus pada busana dan dibuat khusus yang mencerminkan karakter pribadi dari orang-orang berkulit hitam. Nah, dari si dress code-nya sendiri ini tuh mendorong partisipan untuk tampil dengan busana yang dirancang secara personal dan mencerminkan gaya mereka sendiri. Nah, sedangkan kita kasih perbandingannya yang tahun lalu aja kali ya. Oke. Nah, mungkin kalau yang tahun lalu itu temanya Sleeping Beauties, The Awakening of Fashion. Nah, tema ini tuh merujuk pada potongan sejarah mode yang terlalu rapuh gitu ya untuk dikenakan, sehingga lebih banyak pilihan busana vintage di tahun kemarin. Tapi untuk dress code-nya sendiri itu tuh lebih tadi kayak baju-baju vintage gitu, kayak gitu sih paling.
Jadi lumayan agak berbeda ya dari tahun tahun dulu dan tahun sekarang. Benar, bisa dikatakan beda banget ya Iya, beda banget. temanya gitu. Tapi mungkin soal vintage sendiri nih di tahun kemarin nyambung juga sama lifestyle anak muda zaman sekarang nih, yang Iya, banyaknya pakai pakaian vintage gitu kan. Sekarang lebih suka pakai pakaian vintage. Kalau kamu sendiri gimana, Ci? Jujur aku juga lumayan suka sama vintage sih kalau fashion, karena emang menarik juga. Dan tapi kalau misalkan ditarik vintage dan stylenya Shah Rukh Khan nih, Shah Rukh Khan kan ngambil tradisional ya bajunya, Benar. berarti itu nyambung banget kan Iya. sama anak muda sekarang. Kalau anak muda sekarang pasti fashionnya tuh kayak batik mungkin ya, campuran antara batik dan juga jeans yang kayak gitu, kebaya, nah kayak Benar-benar. gitu. Sekarang tuh udah banyak banget yang pakai batik gitu ya, atau kebaya deh gitu perempuan. Dan menurut aku itu harus dilestarikan ya dari di era sekarang gitu, yang dimana semakin majunya teknologi gitu, kita juga jangan lupa sama budaya yang kita punya, khususnya di Indonesia sendiri kan banyak Beragam sekali budaya gitu ya ya. budaya-budaya yang bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Salah satunya mungkin dari fashion, yaitu batik, atau mungkin dari kebaya yang benar tadi kata Uci. Sekarang tuh banyak banget yang pakai kebaya kayak kutu baru gitu ya, disatuin Iya. sama jeans. Itu juga ternyata Lucu cantik banget banget ya, tetap bisa di-compare sama apapun gitu ya ternyata si kebaya ini. Karena dia nih pertama kali muncul lagi kan di Met Gala. Kamu tahu gak sih alasan dia kenapa gitu buat datang ke Met Gala? Nah itu gimana tuh, Ci? Apa alasan sebenarnya? Kalau yang aku lihat dari TikTok ya, karena aku juga suka scroll TikTok, dan aku lihat katanya sih Shah Rukh Khan itu datang karena anaknya tuh minta dia buat datang ke acara Met Gala, karena anaknya tuh suka banget nih sama acara Met Gala. Oke, berarti ada faktor dari anaknya juga ya, Shah Rukh Khan bisa tampil di Met Gala tahun 2025 ini. Iya, betul banget. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih kaitannya penampilan Shah Rukh Khan di Met Gala sama gaya hidup anak muda zaman sekarang? Benar, nah pastinya itu ada sangkut pautnya ya, dari mulai global mindset dan juga local identity. Nah, anak muda sekarang tuh makin banyak yang pengen go global melalui lewat konten ya, bisnis atau karir. Nah, tapi mereka juga nggak mau ninggalin akar budaya mereka. Jadi kalau aku lihat sih tren fashion lokal ini ya makin berani, kayak main batik, tenun, tapi di mix sama streetwear. Bahkan di sosial media banyak konten kreator nih yang bangga banget pakai bahasa daerah atau ngebahas tradisi mereka. Nah, bener banget sih. Bahkan penampilan Shah Rukh Khan di Met Gala itu bukan hanya soal baju ya, tapi statementnya juga. Anak muda sekarang juga udah ngerti nih pentingnya image. Bukan hanya fake, tapi gimana kalian present yourself di dunia digital. Iya, kayak kamu tuh punya link yang kece, atau Instagram yang estetik, atau sekedar gaya berpakaian yang sesuai sama karakter kamu, sesuai dari bagian lifestyle itu sekarang. Bener banget. Nah, jadi kalian juga harus stay relevant tanpa harus berubah jadi orang lain. Nah, Shah Rukh Khan tuh bukti nyata bahwa kalian bisa tetap jadi diri kalian yang autentik tapi tetap relevan buat generasi muda ya. Iya, bener banget, nyambung banget sama era kolaborasi yang lagi kita jalanin. Gak harus sama latar belakangnya, tapi kalau punya value yang kuat, kamu bisa connect ke siapapun. Bener banget. So, jadi buat kalian yang lagi cari arah hidup nih ya, pengen jadi content creator, pengusaha muda, atau sekedar pengen eksis gitu ya di dunia super kompetitif ini. Jadi kalau belajar dari Shah Rukh Khan, be bold, be proud, and be yourself. Gak usah takut beda, justru karena beda itu tuh jadi punya tempat di dunia ini. Nah, bener banget. Dan ingat juga, lifestyle itu bukan cuma soal estetik atau tren gitu ya, tapi juga tentang nilai, visi, dan cara kalian memperlakukan diri kalian sendiri dan orang lain. Wih, dalam banget tuh. Kita jadi filosof vibe side nih. Bener banget. Harus dong, podcast anak muda masa kini harus fun tapi berisi. Oke, jadi di episode pertama ini semoga bisa jadi inspirasi dan bahan refleksi juga ya buat kalian semua. Benar, jangan lupa follow kita di sosial media kita ya, mulai dari Instagram, YouTube, juga karena minggu depan nih masih ada
episode-episode yang gak kalah menarik gitu ya Iya. pembahasannya. Cluenya tetap aja bakal kita ada di lifestyle ya. Mhm. Nah bener banget, stay tune, pokoknya stay tune, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay vibing, stay real, bye!